Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 22, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gabriel Ruiz akan berada di dalam ruangan, memegang telepon, dan berkata dengan wajah muram, pastikan kamu aman, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Untuk rencana malam ini, Gabriel Ruiz telah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Dia tidak mengizinkan kerugian apapun. Vivian Low harus dijatuhkan malam ini, dan Aiden Enzo harus dijatuhkan pada saat yang sama. Tuan Ruiz, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Aku akan menjagamu. Malam ini, kamu dapat menikmati gadis kecil itu perlahan-lahan. Tawa cabul Simon Hujo datang dari telepon. Gabriel Ruiz mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, lakukan saja, jangan khawatir tentang sisanya. Dia tidak terlalu menyukai nada bicara Simon Hujo. Orang ini terkenal dengan embrio warnanya, tapi Gabriel Ruiz harus menggunakannya. Karena dia bisa diandalkan. Tepat pada saat ini, pintu ruangan terbuka, dan Aiden Enzo dan Vivian Low masuk. Gabriel Ruiz buru-buru menutup telepon, bangkit dan menyapanya sambil tersenyum, Vivian Low, kamu di sini. Ketika dia melihat Aiden Enzo, senyum di wajahnya segera mengeras, menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, kamu bisa duduk sesukamu, hanya kita bertiga hari ini. Aiden Enzo dan Vivian Low duduk di kursi mereka, dan suasana di dalam kotak tampak sedikit canggung. Gabriel Ruiz menuangkan anggur untuk mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kita makan malam bersama setelah lulus dari universitas. Vivian Low berkata dengan emosional, ya, sudah 3 tahun. Kita masih bisa duduk seperti ini. Makan bersama. Aiden Enzo merasa itu tidak masalah, dia duduk di samping Vivian Low, melipat tangannya dengan tenang, dan melihat Gabriel Ruiz tampil. Aiden Enzo tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Gabriel Ruiz, tapi dia mengerti bahwa Gabriel Ruiz bukanlah seorang yang mudah menyerah. Vivian Low, Aiden Enzo, ayo, bersulang. Ruiz mengangkat gelasnya. Melihat keraguan-raguan Aiden Enzo, Gabriel Ruiz berkata sambil tersenyum, kenapa, Aiden Enzo, kamu masih marah padaku? Vivian Low memelototi Aiden Enzo. Dia menendangnya dengan ringan di bawah meja dan mengedipkan mata padanya. Aiden Enzo berpikir sejenak, mengangkat gelasnya, dan ketiganya meminumnya sekaligus. Selama makan malam, percakapan tidak lebih dari waktu di universitas, yang sangat berkesan dan membuat iri. Di tengah obrolan, seorang pelayan tiba-tiba masuk, mengatakan bahwa seseorang di aula sedang mencari Vivian Low, dan kemudian dia dibawa keluar. Mengikuti, Gabriel Ruiz juga keluar, mengatakan bahwa dia akan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam ruangan, Aiden Enzo segera ditinggalkan sendirian. Juga pada saat inilah seorang wanita jangkung dengan gaun leher merah masuk, dengan rambut bergelombang besar, mengenakan sepatu hak tinggi, sosok yang sangat seksi, dada seputih salju, penuh wewangian, dan sangat centil dan menawan. Sepintas, dia adalah tipe wanita yang merupakan veteran klub malam. Begitu dia memasuki pintu, dia membawanya ke pintu, membuang tas di tangannya, dan berjalan langsung ke Aiden Enzo yang tertegun. Nona, apakah Anda pergi ke ruangan yang salah? Aiden Enzo masih sedikit bingung. Namun, adegan berikutnya membuatnya memiliki firasat bahwa ini adalah jebakan. Wanita itu, dengan kaki bersilang, duduk. Di Aiden Enzo, tidak peduli apa, dia merobek roknya, melemparkan dirinya ke atas, dan mencium Aiden Enzo dengan sangat kejam. Aiden Enzo tercengang. Apa yang terjadi di sini? Dia tiba-tiba mendorong wanita itu menjauh, dan wanita itu tidak berpura-pura sama sekali, hanya bangkit dan duduk di sofa, dengan tenang mengisap rokok. Sebelum Aiden Enzo bisa bereaksi, pintu ruangan ditendang terbuka. Segera setelah itu, beberapa pria bertato kekar bergegas masuk dari pintu. Begitu mereka memasuki pintu, mereka menempati setiap tempat di dalam ruangan di mana mereka bisa melarikan diri. Aiden Enzo menyipitkan matanya, dan segera mengerti sesuatu. Wanita di sofa juga bergegas saat ini dengan cara yang acak-acakan,
jenis yang akan menangis jika dia menangis. Masih menangis, dia mengeluh, "Saudara Simon, Anda harus membantu saya hampir dipukuli olehnya." Aiden Enzo segera mengerti bahwa ini jelas merupakan permainan melawan dirinya sendiri. Pikirkan untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Gabriel Ruiz, sungguh tak tahu malu. Pria bertato terkemuka, Simon Hujo, menendang dada Aiden Enzo dengan keras, dan mengutuk dengan keras, "Bajingan. Beraninya kamu bermain dengan pacarku. Mencari kematian." Mata Aiden Enzo dingin, melihat sekeliling, pintu diblokir, dan ada orang berdiri di jendela, yang tidak kedap udara. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak bermain dengan pacarmu. Dia masuk sendiri, dan aku tidak melakukan apa-apa." Petik 2. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di luar pintu, semua menatap kepala mereka. Simon Hujo mengangkat suaranya dan berkata, "Semuanya, datang dan lihat, anak ini menjadi bersemangat, dan memaksa pacarku ke ruangannya, siap menggunakan kekuatan." Dia juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, lalu kamu berkata, "Lipstiknya tanda di wajahnya dicium oleh pacarku sendiri." Tiba-tiba, kerumunan di luar pintu berbicara banyak. "Aku tidak menyangka ada orang seperti ini di Peace Hotel, orang ini memakai pakaian lusuh dan berpikir seperti ini kotor. Orang seperti ini harus ditangkap polisi, lalu dikebiri dengan bahan kimia. Menjijikkan sekali, kenapa kamu tidak menariknya keluar untuk berparade di jalan, menanggalkan pakaiannya, dan melemparkannya di jalan?" Untuk sesaat, kerumunan itu marah. Mendengarkan penghinaan mereka, alis Aiden Enzo berkerut lebih dalam dan wajahnya menjadi gelap. Simon Hujo tidak bisa terbiasa dengan tatapan bodoh dan polos Aiden Enzo, dan ketika dia muncul, dia menendang lagi, menunjuk hidungnya dan berkata dengan kejam, "Bocah bau, tidak bisakah kamu menemukan seorang wanita? Jika tidak, pergi mencari begitu banyak wanita di distrik lampu merah. Kamu berani bermain dengan wanitaku, mencari kematian." Aiden Enzo menatap wanita di samping Simon Hujo yang masih terisak dan menangis, dan berkata dengan dingin, "Katakan pada mereka." Dia mendobrak masuk sendiri. Wanita itu menangis sedih, menunjuk Aiden Enzo dan membalas, "Saudara Simon, dia berbicara omong kosong, dia baru saja menatap kakiku ketika dia berada di luar, dan dia berkata pantatnya naik. Dia ingin meniduriku, tetapi ketika aku pergi ke kamar mandi, dia bergegas untuk memelukku dari belakang dan menarikku ke dalam." "Bajingan, kamu masih berpura-pura." Simon Hujo sangat marah dan menamparkan kepala Aiden Enzo dengan tamparan. Dia berteriak, "Anak nakal, kamu selesai hari ini. Aku sudah memanggil polisi, kamu menunggu untuk ditangkap." Petik 2. Pada saat ini, Gabriel Ruiz datang perlahan dengan Vivian Low. Melihat adegan ini, Gabriel Ruiz sangat terkejut dan bertanya, "Aiden Enzo, ada apa? Apa yang terjadi?" Vivian Low juga pingsan. Dia mendengar gerakan itu, dan sekarang dia melihat adegan di dalam ruangan, dan mendengarkan adegan itu. Matanya langsung memerah setelah mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya. "Aiden Enzo, apa yang telah kamu lakukan?" Vivian Low bergegas mendekat dan meraih lengan Aiden Enzo. Aiden Enzo buru-buru berkata, "Istri, percayalah, saya dianiaya. Saya tidak mengenal wanita ini sama sekali. Mereka bekerja sama untuk menghukum saya." Kemudian Simon Hujo segera tertawa dan memarahi, "Bajingan. Punya istri, dan dia ingin bermain dengan wanitaku. Hei, gadis cantik, suamimu cabul, tarik pacarku dan ingin memaksanya." Vivian Low panik ketika dia mendengar ini, dan segera berbalik dan meminta maaf. "Maaf, suamiku tidak akan melakukan ini, kamu pasti salah paham." Vivian Low tidak percaya bahwa Aiden Enzo akan melakukan hal seperti itu. Kemudian Simon Hujo mendorong wanita di sampingnya keluar, dan berkata dengan keras kepada Vivian Low, "Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong? Kamu tidak melihat wajah suamimu, dengan begitu banyak bekas lipstik, pacarku menyebalkan, mau meniduri suamimu." Vivian Low mundur ketakutan, Simon Hujo terlalu galak. Tapi dia terus meminta maaf, mengatakan, "Saya percaya suami saya, dia tidak akan melakukan ini, pasti ada kesalahpahaman." Simon Hujo sangat marah, dan dia menamparkan tangannya. Namun, Aiden Enzo meremas tangannya dengan erat di udara, "Kamu bisa menggerakkanku, jangan istriku." Mata Simon Hujo membeku, dia adalah pria kejam yang terkenal, dan bawahannya juga kuat, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap bahwa dia akan menjadi orang biasa seperti itu menghentikannya. Anak ini agak jahat. "Hehe, oke, kalau begitu jelaskan ke polisi."
Simon Hujo sangat marah. Pada saat yang sama, beberapa polisi dari luar masuk. Siapa yang melaporkan kasus ini? Perwira polisi terkemuka dengan karakter nasional berkata dengan ekspresi serius. Aku, Simon Hujo, diikuti dengan menunjuk Aiden Enzo, mencibir, anak ini ingin memaksa pacarku, tapi aku menangkapnya sekarang. Kamu cepat tangkap dia, tangkap, kata polisi. Petugas, Anda pasti melakukan kesalahan. Suami saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mata Vivian Low merah, dan dia hampir menangis ketika dia melihat Aiden Enzo akan tangkap. Apakah ada kesalahpahaman? Anda akan tahu ketika Anda tiba di kantor. Petugas polisi segera memborgol Aiden Enzo. Tunggu, Vivian Low ingin menghentikannya, tetapi petugas polisi memperingatkan secara langsung, Nona, jika Anda menghentikan kami dari menjalankan tugas resmi kami, bahkan Anda akan ditangkap. Vivian Low, tidak apa-apa, jangan khawatir, saya punya teman di kantor polisi. Saya akan meminta Aiden Enzo sebentar lagi. Petik 2. Pada saat ini, Gabriel Ruiz, yang telah menyaksikan kegembiraan, berdiri dan tampak sangat prihatin. Namun, dia mencibir dalam hatinya dan mengedipkan mata pada Simon Hujo. Keduanya menyeringai puas pada saat bersamaan. Sekarang, Aiden Enzo sudah pasti selesai. Setidaknya 10 hari. Begitu masalahnya besar, bukan tidak mungkin dihukum percobaan. Aiden Enzo tersenyum, menyeka air mata dari mata Vivian Low, dan berkata, Istri, jangan khawatir, saya akan mengklarifikasi kesalahpahaman, dan itu akan segera keluar. Aiden Enzo sangat tenang, tetapi dia sudah marah. Melihat Gabriel Ruiz dengan dingin, dia mencibir dalam hatinya. Gabriel Ruiz, kamu akhirnya menjebakku. Kemudian, semua konsekuensi yang mengikuti ditanggung oleh Anda. Aiden Enzo dibawa pergi dan dikirim langsung ke ruang interogasi yang terpisah. Selama interogasi, tidak ada yang datang untuk menginterogasinya, jadi dia dikurung seperti itu. Di luar, Simon Hujo dan yang lainnya sudah lama melepaskannya, karena mereka adalah korban dari kejadian ini. Polisi menanganinya dengan tidak memihak dan secara alami menangkap Aiden Enzo, itu tidak ada hubungannya dengan Simon Hujo dan yang lainnya. Di pintu masuk kantor polisi, Simon Hujo dan beberapa saudara sedang berbicara dan tertawa, merokok, dan menunggu Gabriel Ruiz datang dengan BMW X8. Lain kali ini terjadi, ingatlah untuk datang kepada kami. Simon Hujo tersenyum, memeluk wanita berbaju merah dan pergi bersama saudaranya. Gabriel Ruiz melirik kantor polisi dengan dingin, dengan seringai mengejek di wajahnya, bertarunglah denganku dan bunuh kamu cepat atau lambat. Dan setelah Aiden Enzo ditangkap, ada kekacauan di seluruh kota Sanjiang, dan arus bawah melonjak. Brother Tergio, sesuatu terjadi, Tuan Enzo ditangkap. Di villa, Zeran Bruce buru-buru menemukan Tergio Ziso. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di villa, Tergio Ziso sedang berbicara dengan beberapa orang kepercayaan. Terakhir kali Jackson Ray dicabut, Tergio Ziso tidak bisa makan kue sebesar itu untuk sementara waktu, jadi dia perlu mendiskusikannya dengan saudara-saudaranya. Lagi pula, ini masalah lusinan tempat, dan ada terlalu banyak minat dan koneksi di belakangnya. Pada saat ini, melihat Zeran Bruce yang cemas berlari masuk, Tergio Ziso mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa, kamu panik? Brother Tergio, Tuan Enzo telah ditangkap. Zeran Bruce berkeringat deras dan berkata, saya baru saja kembali dari luar. Saya mendengar dari saudara saya bahwa Tuan Enzo ditangkap di Hotel Peace. Tergio Ziso tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh amarah. Apa? Bagaimana bisa Tuan Enzo ditangkap? Dengar dikatakan bahwa Tuan Enzo tidak senonoh terhadap seorang wanita, dan dia ditangkap di tempat. Tetapi menurut kata-kata saudara lelaki itu, dia adalah seorang gangster, kata Zeran Bruce. Simon Hujo, Tergio Ziso tampak bingung, dan berkata dengan dominan, saya belum pernah mendengarnya. Tetapi berani menyentuh Tuan Enzo, dia mencari kematian. Wajah Tergio Ziso dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Beberapa orang, perlakukan Simon Hujo itu dengan baik. Tanyakan siapa yang memintanya melakukan ini. Juga, hubungi Xavier Weili dan minta dia untuk segera membebaskannya. Tergio Ziso mengerti bahwa ketika Tuan Enzo ditangkap, seluruh kota Sanjiang telah dikuasai. Harus berbalik, orang-orang ini sangat berani. Ya, Brother Tergio. Zeran Bruce merespon. Tergio Ziso juga bangun dengan tergesa-gesa, meninggalkan villa, dan pergi ke suatu tempat secara pribadi. Dan di sini,
setelah Aiden Enzo ditangkap, Vivian Low tinggal bersama Gabriel Ruiz sepanjang waktu. Sudah mencoba mencari cara, Kakak Ruiz, kali ini kamu harus membantu Aiden Enzo. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang itu pasti sengaja menjebaknya. Aku takut sesuatu akan terjadi pada Aiden Enzo. Vivian Low menangis dan menangis sangat khawatir tentang Aiden Enzo. Gabriel Ruiz menghiburnya. Dia berkata, Vivian, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah ini. Jangan khawatir, saya akan menelepon ayah saya, dia pasti mengenal banyak orang. Vivian Low mengangguk padanya, matanya memerah, air mata bergulir setetes demi setetes. Sekarang, kita hanya bisa menggantungkan harapan kita pada Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz juga memalsukan panggilan telepon kepada ayahnya, dan segera setelah dia selesai berbicara, wajah Gabriel Ruiz juga menjadi gelap dan cemberut. Melihat ini, Vivian Low tercengang dan bertanya, Kakak Ruiz, bagaimana, bisakah Paman Ruiz melakukan sesuatu? Gabriel Ruiz menghela nafas dan berkata, Vivian, ayahku sudah meminta seseorang untuk bertanya, tapi ini bukan masalahnya bisa besar atau kecil, dan situasi spesifiknya diperkirakan akan diketahui besok. Vivian Low juga tahu bahwa tidak mudah untuk meminta bantuan, jadi dia mengangguk dan bertanya dengan penuh semangat, Saudara Ruiz, dapatkah Anda membantu? Aku menghubungi orang-orang itu sekarang. Apapun yang mereka inginkan, aku akan memberikannya. Gabriel Ruiz terdiam, semakin dia seperti ini, semakin jantung Vivian Low tersengal. Setelah beberapa lama, Gabriel Ruiz berkata, aku akan mencobanya. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat ini, hati Gabriel Ruiz dipenuhi dengan cemoohan dan kebanggaan. Biarkan dia membantu Aiden Enzo. Itu pasti tidak mungkin bagi Aiden Enzo, dia tidak sabar untuk dikurung di dalam selamanya. Dengan cara ini, dia bisa mendekati Vivian Low dengan tidak bermoral, dan kemudian menangkapnya dan menjadikannya wanitanya. Pada saat yang sama, di kantor ketua grup Sengding, Tergio Ziso masuk dengan sekretaris seksi dan seksi. Melihat Fergie Quinn, yang sedang bekerja di kursi yang berlawanan, tubuh Tergio Ziso selalu tertunduk, dan wajahnya penuh hormat. Ketua, Tuan Ziso ada di sini. Suara manis sekretaris wanita itu. Fergie Quinn mengangkat kepalanya, melirik Tergio Ziso, dan bertanya, Tergio, kamu datang kepadaku. Ada apa? Tergio Ziso sedikit bingung, menundukkan kepalanya, dan berkata, Direktur Quinn, sesuatu terjadi, Tuan Enzo ditangkap. Pada saat yang sama, pintu kantor didorong terbuka lagi, dan Javier Diego masuk dengan panik dan berkata, Ketua, Tuan Enzo sengaja dijebak karena melecehkan seorang wanita dan dibawa pergi. Kantor itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menggigit dan kemarahan yang berapi-api. Es dan api berlipat ganda, membuat orang merasa bahwa Fergie Quinn memiliki momentum yang mengerikan. Siapa yang melakukannya? Bang! Fergie Quinn sangat marah dan berdiri dengan marah, matanya seperti lonceng tembaga. Tergio Ziso sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan pijakan, dia tidak pernah merasa begitu marah pada Fergie Quinn. Selama ini, lelaki tua ini baik dan mudah didekati. Saya menemukannya, beberapa bajingan sosial, pemimpinnya adalah Simon Hujo. Orang-orang di belakangnya belum ditemukan, jawab Javier Diego buru-buru. Panggil Xavier Weili, biarkan dia segera melepaskannya, dan pada saat yang sama, selidiki dengan ketat tangan hitam di belakangnya. Fergie Quinn menyipitkan matanya, nadanya dingin, dan dia berjalan keluar dari kantor. Bawa Javier Diego ke lift dan langsung menuju ruang rahasia di lantai paling atas. Tergio Ziso hanya bisa menunggu di bawah. Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk naik. Di lantai atas, di sebuah ruangan beberapa ratus meter persegi, ada layar tampilan elektronik besar. Fergie Quinn mengangguk dan berdiri di depannya, menghadap lelaki tua di kursi roda dan mengenakan masker pernapasan. Sangat hormat, Tuan, sesuatu terjadi pada Tuan muda. Ketika Fergie Quinn mengatakan ini, suaranya bergetar. Dalam gambar, lelaki tua itu hanya mengangkat tangannya sedikit dan menggerakkan beberapa jari, dan suara tua dan lemah menembus, jangan terlalu berisik, biarkan Zibrano Targo menangani masalah ini. Ya, Tuan. Fergie Quinn dengan hormat setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Tuan, apakah Anda ingin memberitahu Tuan muda tentang keluarga Nona ketiga? Ada keheningan. Lelaki tua itu menghela nafas dan menjawab, watak gadis itu terlalu sombong, biarkan Aiden Enzo menyelesaikan masalah ini sendiri. Batuk-batuk, layar elektronik ditutup, Fergie Quinn berbalik dan pergi bersama Javier Diego. Provinsi Jianghai,
distrik Villa Longteng. Yang satu berusia 40 atau 50 tahun, dengan rambut yang megah. Seorang pria parubaya dalam setelan tang abu-abu sedang bermain catur dengan seorang pria berusia 30-an yang mengenakan seragam militer. Ketika garis pandang santai, dapat dilihat bahwa ada lebih dari selusin pria berseragam militer berdiri di dalam dan di luar villa, menjaga pintu masuk dan keluar, sangat serius. Tepat pada saat ini, seorang pria berseragam militer bergegas, membungkuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga. Pria berjas tang, terkunci. Potongan catur di tangannya hancur. Pria berjas tang, dengan mata dingin, memarahi, apa yang dilakukan tim penegak hukum kota Sangjiang. Jika Anda tidak menyelidiki hal semacam ini, Anda akan menangkap orang. Cepat dan panggil Xavier Weili itu dan tanyakan padanya untuk segera melepaskannya. Dia sangat marah. Di halaman, aura pembunuh yang diperkeras pertempuran semacam itu meningkat. Pria berseragam militer di seberang bertanya, Jenderal Zibrano, apa yang terjadi? Pria berjas tang mendengus dingin, menunjuk pria berusia 30-an dan berkata, para prajurit yang Anda bawa sekarang baik-baik saja, dan mereka, apakah kamu tahu siapa yang telah ditangkap oleh bawahannya? Zibrano Targo sangat marah sekarang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kemarahan. Kota Sangjiang ini justru sebaliknya. Bahkan orang yang berani ditangkap pun bergegas untuk bereinkarnasi. Siapa? Pria berseragam militer di sisi yang berlawanan. Sejumput alis. Pasti telah terjadi sesuatu yang membuat Jenderal Zibrano sangat marah. Zibrano Targo berkata dengan dingin, Aiden Enzo. Tampar, bidak catur di tangan pria di sisi yang berlawanan jatuh di papan catur, dan dia tidak peduli dengan yang lain. Dia bangkit dan berkata, Jenderal Zibrano, saya akan menanganinya sekarang, mati, aku akan mati. Bahkan jika dia berani menangkapnya, orang-orang di bawah tangan Xavier Weili akan mati. Pada saat yang sama, di Kompleks Penegakan Hukum Kota Sangjiang, Falcao Zuo dengan karakter nasional sedang duduk di kantornya saat ini, dan orang yang duduk di seberangnya tidak lain adalah Gabriel Ruiz. Dia pertama kali mengambil sekotak daun teh, dengan senyum menyanjung di wajahnya, dan berkata, Tuan Falcao. Ini untukmu. Tekanan kerja biasanya tinggi, ini adalah Biluo Chun terbaik. Petik 2. Falcao Zuo meliriknya dan melambai tangannya berkata, Tuan Ruiz, ambil kembali, saya tidak menerima barang ini. Gabriel Ruiz tersenyum malu-malu. Jangan khawatir tentang itu, langsung ke intinya, Tuan Falcao, lihat, bagaimana teman sekelas saya menangani ini. Falcao Zuo melirik Gabriel Ruiz, tersenyum, dan bertanya, Tuan Ruiz, apa yang ingin Anda lakukan? Datang di malam hari dan membawa sesuatu. Pasti ada yang salah. Gabriel Ruiz tersenyum dan berkata, Tuan Falcao, saya tahu Anda khawatir tentang sekolah putra Anda. Saya baru-baru ini melihat sebuah rumah, pusat kota, ruang distrik sekolah, dengan balkon, saya juga memberikan kunci kepada saudara ipar saya. Mengapa kamu tidak berbicara dengan kakak iparmu dulu? Falcao Zuo terkejut, alisnya berkerut. Setelah menatap Gabriel Ruiz beberapa kali, dia dengan cepat memanggil istrinya, Chunhua, apakah kamu mengambil kunci seseorang? Cepat dan kembalikan padaku. Di ujung telepon yang lain, Wang Chunhua dengan senang hati memamerkan kepada beberapa saudari bahwa dia mendapatkan ruang distrik sekolah di pusat kota. Begitu dia mendengar kata-kata Falcao Zuo, dia segera menjawab, mengapa kembali, mereka memberikannya kepada saya. Saya tidak akan mengembalikannya. Anda bekerja lembur sepanjang hari dan tidak pulang, berapa hari Anda akan habiskan dengan anakmu? Kamu tidak perlu khawatir pergi ke sekolah. Sekarang mengapa kamu marah padaku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkan ruang distrik sekolah untuk putra kita. Petik 2. Tamparan. Telepon ditutup. Wajah Falcao dingin dan dia menatap Gabriel Ruiz. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gabriel Ruiz tersenyum, duduk dengan nyaman, dan berkata tanpa tergesa-gesa, saya tidak akan meminta Tuan Falcao untuk melakukan sesuatu yang ilegal, biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari lagi, bagaimanapun juga, itu adalah pelanggaran hukum, kita harus adil, tangani dan tegakkan hukum dengan tegas, kan? Gabriel Ruiz berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan konspirasi. Falcao Zuo kehilangan istrinya, ini adalah kekurangannya. Falcao berpikir sejenak, mengangguk dan menjawab, oke. Setelah 10 menit, Falcao Zuo memilah informasi, datang ke kantor direktur, mengetuk pintu, dan hanya mendorong masuk setelah menerima tanggapan. Xavier Weili,
Direktur Tim Penegakan Hukum Kota Sanjiang, saat ini menangani urusan resmi, dia adalah pelayan masyarakat yang baik, bekerja hingga larut malam. Falcao, ada apa? Kamu datang kepadaku larut malam, kata Xavier Weili dengan hangat. Dia mengambil cangkir teh, meniupnya, dan menyesap teh. Xavier Weili sangat terkesan dengan Falcao Zuo. Dia sangat teliti dalam pekerjaannya dan menegakkan hukum dengan ketat. Dia adalah penerus yang baik. Falcao Zuo masuk dengan dokumen di tangannya, dan berkata, "Petugas Xavier, malam ini, beberapa rekan dan saya telah menangkap seorang tersangka yang melecehkan wanita. Sekarang penyelidikannya jelas. Laporannya ada di sini. Tolong beri instruksi ke biro." Falcao Zuo menyerahkan informasi itu kepada Xavier Weili. Xavier Weili tertegun sejenak, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Mungkinkah Falcao Zuo mengolok-olok dirinya, dan masalah sepele ini harus diberitahukan kepadanya secara pribadi. Gemerincing, Xavier Weili meletakkan cangkir tehnya. Dengan ekspresi tidak senang, dia berkata, "Falcao, masalah sepele ini, Anda ingin datang dan bertanya kepada saya secara langsung. Apakah Anda bingung atau apa?" Falcao Zuo bingung dan berkata, "Petugas Xavier, itu kecil masalah, tapi itu masalah besar baru-baru ini. Untuk menindak daerah ini, saya merasa bahwa kita dapat membuat model dan mempublikasikannya, dan tersangka kriminal Aiden Enzo ini juga akan dihukum berat." Xavier Weili mengerti, mengangguk, dan berkata dengan tidak sabar, "Oke, kamu bisa melakukannya sendiri, kamu tidak perlu memberi tahu aku." Xavier Weili langsung menyerahkan masalah sepele ini kepada Falcao Zuo untuk menanganinya sendiri. Setelah menerima pesanan, Falcao Zuo keluar. Begitu Falcao Zuo pergi, telepon di meja Xavier Weili berdering. Segera setelah panggilan terhubung, ada kata-kata sopan di ujung yang lain, "Petugas Xavier, saya Tergio Ziso. Tuan Tergio menelepon saya malam begini, ada apa?" Xavier Weili mengenal Tergio Ziso, dan dia cukup akrab. "Petugas Xavier, aku tidak akan mendatangimu. Bawahanmu menangkap seorang teman saya malam ini, dan saya berharap petugas Xavier akan membebaskannya sesegera mungkin." "Ada kesalahpahaman?" kata Tergio Ziso, nadanya acuh tak acuh, bukan nada diskusi. Xavier Weili mendengarnya secara alami, mengangkat alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Tergio, orang-orang saya tidak akan menangkap orang secara sewenang-wenang. Jika teman Anda benar-benar tidak bersalah, saya secara alami akan menanganinya dengan adil. Anda dapat yakin, saya percaya petugas Xavier, tapi temanku. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini, kuharap petugas Xavier akan menanganinya dengan adil." Kata-kata Tergio Ziso sudah jelas. Xavier Weili mengerutkan kening, dan sikap pihak lain membuatnya sangat tidak puas. "Tergio Ziso, saya sopan kepada Anda, tetapi Anda berani berbicara seperti itu kepada saya." "Tuan Tergio, kita semua berbicara tentang bukti dan hukum. Bila teman Anda benar-benar tidak melakukannya, saya akan membiarkannya pergi." Nada bicara Xavier Weili juga menjadi dingin. Karena petugas Xavier berkata begitu, aku harus mempercayainya. Aku harap petugas Xavier akan menanganinya sesegera mungkin. Setelah mengatakan ini, telepon ditutup. Xavier Weili sangat marah dan membanting meja. "Hal macam apa kamu, Tergio Ziso, berani berbicara seperti itu padaku? Selama bertahun-tahun, jika bukan karena transformasi Tergio Ziso yang sukses, menjadi pengusaha terkenal, dan melakukan perbuatan baik, Xavier Weili sudah menangkapnya sejak lama. Namun, dia tidak memiliki bukti. Itu bagus sekarang, Tergio Ziso berani berbicara dengannya seperti itu. Siapa yang tertangkap malam ini?" Xavier Weili merasa sangat tidak nyaman dan mengerutkan kening, dia selalu merasa bahwa ini adalah hal yang sama yang dikatakan Falcao Zuo barusan. Tepat ketika dia akan keluar dan bertanya secara langsung, ponsel pribadinya berdering dan dia melihat ide penelepon. Xavier Weili sangat bersemangat. "Hei, Tuan Quinn, kenapa kamu ingat meneleponku?" Xavier Weili berkata dengan nada hormat. "Fergie Quinn, orang terkaya di kota Sanjiang. Berapa banyak orang yang ingin berteman?" Tidak terkecuali Xavier Weili. Ini adalah perwakilan pengusaha di kota Sanjiang, dan sampai batas tertentu mewakili wajah. "Petugas Xavier, aku tidak akan berputar-putar denganmu. Tuan mudaku ditangkap oleh orang-orangmu. Aku juga berharap akan menemukan kebenaran sesegera mungkin dan membebaskannya sesegera mungkin." Fergie Quinn berbicara dengan sangat sopan, tetapi ada rasa ketidakpedulian di antara kata-katanya. Xavier Weili benar-benar terkejut kali ini. "Tuan muda orang terkaya, ya ampun,
Orang terkaya di Sanjiang masih memiliki tuan muda. Apa ini, Tuan Queen? Jangan khawatir, saya akan membiarkan seseorang menyelidiki. Saya akan segera menyelidiki, saya harus memberitahu bukti dan fakta, menanganinya secara tidak memihak, dan memberi Anda jawaban sebentar lagi. Xavier Weili tidak berani mengabaikan. Jangan tunda masalah ini. Mengapa ada begitu banyak kesalahan malam ini? Apa yang orang lakukan di sini? Xavier Weili panik dan sangat marah. Petugas Xavier, saya ada di sini untuk berterima kasih. Tahun depan, saya berencana untuk mendanai pembangunan Akademi Kepolisian untuk mendukung pembangunan kota Sanjiang yang stabil, kata Fergie Quinn. Kutu buku, Xavier Weili tercengang. Membangun Akademi Kepolisian, terkejut, sangat mengejutkan. Terima kasih Direktur Quinn atas dukungan kuat Anda untuk pekerjaan kami. Saya akan menanganinya sendiri. Anda tunggu sebentar, dan saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Xavier Weili berterima kasih padanya dengan tergesa-gesa dan menutup telepon. Xavier Weili tidak sabar untuk mengenakan seragam dan topinya, dan hendak keluar. Selain kegembiraan, ada juga kemarahan. Bahkan Tuan Muda Tuan Queen berani ditangkap, orang-orang ini terlalu lancang. Pada saat ini, telepon berdering lagi. Xavier Weili sedang terburu-buru, meraih mikrofon dengan sekejap, dan berkata dengan cemas, "Siapa, tidak bisakah kamu menelepon lagi nanti?" Sikapnya sangat tidak ramah. Namun, ada dengusan dingin dari ujung telepon yang lain. "Oke, Xavier Weili, sekarang kamu bahkan berani meneriakiku. Apakah kamu sudah berganti pekerjaan dan bahkan tidak mengenalku, Zibrano Targo?" Nadanya adalah dingin dan marah artinya. Xavier Weili gemetar, dan tiba-tiba melihat ide penelepon. "Jenderal Zibrano, Anda salah paham. Saya memiliki sesuatu yang mendesak di sini, jadi..." Terdengar dengusan dingin di telepon, dan kelopak mata Xavier Weili melompat. Zibrano Targo, pria seperti gunung. Latar belakang yang kuat, benar-benar tidak berani mengabaikan. Saat itu, ketika Xavier Weili adalah seorang prajurit, dia berlatih di bawah orang lain. "Aku tidak peduli masalah mendesak apa yang kamu miliki. Hari ini, orang-orangmu tanpa pandang bulu menangkap tamu terhormatku, Zibrano Targo. Kamu harus segera mengetahui situasinya dan membebaskannya." Zibrano Targo berkata dengan dingin. "Dengarkan ini." Seluruh kulit kepala Xavier Weili mati rasa. "Apa-apaan? Mengapa menangkap tamu terhormat Zibrano Targo? Apa yang terjadi di sini?" Xavier berkeringat deras, dan berkata, "Jenderal Zibrano, jangan khawatir, saya akan segera memeriksanya sendiri. Anda memberi saya 1/4 jam. Saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Aku akan memberimu 1/4 jam, jika terlambat 1 menit, kamu tidak akan menggunakan seragam itu lagi." Zibrano Targo berkata dengan marah. Terkunci, telepon ditutup, Xavier Weili pingsan, kepalanya berdengung. Masalah terjadi, sesuatu telah terjadi. "Falcao Zuo, siapa yang kau tangkap?" Xavier Weili bergegas keluar pintu dan meminta pengemudi untuk segera pergi ke cabang. Di tengah perjalanan, tanyanya dengan jelas, "Dan malam ini Subbiro menangkap 1 orang. 1 orang, itu membuat Tergio Ziso, Fergie Quinn, dan bahkan Zibrano Targo khawatir. Sekarat, betapa energi dan konteksnya, apa yang dilakukan para idiot di bawah geng ini." Begitu dia keluar dari mobil, Xavier Weili langsung masuk ke cabang. Ketika semua rekan di cabang melihat Xavier Weili datang, mereka semua berdiri tegak dan memberi hormat, dan semuanya tidak berani mengeluarkan suara. Mengapa? Mata mereka tidak buta, ini untuk meminta rasa bersalah. "Falcao Zuo, kamu bajingan keluar untukku," teriak Xavier Weili, menendang pintu kantor kapten hingga terbuka. Falcao Zuo sedang berdebat dengan istrinya di kantor saat ini. Dia harus meminta istrinya mengembalikan kuncinya. Namun istrinya menolak dan bertengkar dengannya. Sebelum terlambat untuk mengatakan apapun, Falcao Zuo menutup telepon, bergegas menemuinya, dan berkata sambil tersenyum, "Petugas Xavier. Mengapa kamu datang sendiri? Apa yang terjadi?" Xavier Weili memukul meja dengan keras, menunjuk ke hidung Falcao Zuo dan memarahi, "Kamu telah melakukan perbuatan yang salah, bagaimana dengan orang-orang? Di mana orang-orang dikurung?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Falcao Zuo tercengang saat ini, dia tidak menyangka Xavier Weili begitu marah. Dia tidak pernah melihatnya. Sebagai bawahan selama bertahun-tahun, Falcao Zuo tahu betul bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Mungkinkah pemuda yang ditangkap memiliki latar belakang yang menakutkan? Petugas Xavier, Falcao Zuo bertanya,
menghadap kulit kepalanya. Xavier Weili memelototi yang pertama dengan marah, suaranya dingin dan tegas, dan berkata, beraninya kau bertanya padaku. Betapa bodohnya dirimu. Di mana orang itu? Bawa aku ke sana, segera. Falcao Zuo ini masih belum jelas tentang situasinya. Sayang sekali dia telah bekerja selama bertahun-tahun, namun dia begitu buta. Falcao tahu bahwa Xavier Weili marah. Dia tidak berani menunda, jadi dia sibuk dan memimpin jalan ke ruang interogasi. Pada saat ini, di ruang interogasi, Aiden Enzo duduk dengan tenang, menutup matanya dan beristirahat. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia merasa benar, secara alami seseorang akan menanganinya untuknya, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Namun, Aiden Enzo sedang memikirkan satu hal, bagaimana menghadapi Gabriel Ruiz. Tidak ada orang lain yang dapat melihat rencana ini, tetapi Aiden Enzo mengetahuinya. Benar-benar Gabriel Ruiz yang melakukannya. Tanpa diduga, persaudaraan bertahun-tahun berantakan pada saat ini. Pintu dibuka, dan dua orang masuk. Falcao adalah pemimpinnya, dan Xavier Weili bergegas masuk di belakangnya. Ketika dia melihat Aiden Enzo yang terkunci di dalam, dia juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Pemuda seperti itu dapat membuat alarm kekuatan dari tiga pihak, yang benar-benar tidak bisa diremehkan. Tuan Enzo, saya minta maaf, masalah Anda telah diselesaikan. Ini salah paham, Anda bisa pergi sekarang. Xavier Weili tersenyum dan berkata dengan sopan. Falcao Zuo tercengang dan berkata, petugas Xavier, saudara-saudara kita semua telah melihat ini. Ini adalah situasi saat ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Namun, Xavier Weili melirik Falcao Zuo dengan dingin, mengeluarkan telepon secara langsung, melemparkannya ke dalam pelukannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, lihatlah sendiri, lalu beritahu saya setelah Anda membacanya, dapatkah seseorang melepaskannya? Xavier Weili ini akan benar-benar kesal. Falcao Zuo membuat kesalahan dengan menangkap orang tanpa menyelidiki dengan jelas. Sekarang, dia masih tidak mengakuinya. Semua orang telah mengirim bukti ke ponsel mereka. Ini adalah tamparan di wajah. Falcao panik, membuka video, dan melihat korban sebelumnya, dengan jujur menjelaskan fakta bahwa mereka menjebak Aiden Enzo. Bodoh. Falcao Zuo panik, dia tahu orang yang salah telah ditangkap. Dalam hal ini, dia bersalah. Falcao Zuo, aku bertanya padamu sekarang, bisakah kamu melepaskan? Teriak Xavier Weili. Falcao Zuo tersipu, keringat dingin di dahinya jatuh, dan dia berkata, aku bisa. Xavier Weili mendengus dingin, menoleh dan tersenyum pada Aiden Enzo. Tuan Enzo, maafkan aku hanya meminta maaf kepada Anda atas nama cabang, saya harap Anda tidak keberatan, kita harus belajar dari masalah ini dan tidak pernah melakukannya lagi. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat Falcao Zuo dengan dingin, dan kemudian tersenyum pada Xavier Weili dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, sedikit kesalahpahaman, saya percaya Anda. Xavier Weili tersenyum. Dia berjalan keluar dari ruang interogasi untuk bertemu langsung dengan Aiden Enzo. Falcao Zuo, diskors selama 3 bulan, tulis saya inspeksi. Sebelum pergi, Xavier Weili memarahi Falcao dengan marah, tetapi yang terakhir harus turun. Setelah mereka pergi, Falcao memanggil Gabriel Ruiz dan berkata dengan nada dingin, Gabriel Ruiz, biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang hampir kamu sebabkan padaku? Saya akan meminta istri saya untuk memberikan kuncinya besok. Jangan cari aku tentang masalah ini. Marah. Wajah Gabriel Ruiz sangat terkejut di sini, dan dia tidak pernah memikirkannya akan seperti ini. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk masuk, dan orang-orang melepaskannya. Tuan Falcao, bagaimana situasinya? Bagaimana bisa membebaskannya? Gabriel Ruiz bingung dan berada di vilanya saat ini. Aiden Enzo, bagaimana situasinya? Biarkan saja, kamu masih bertanya padaku. Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Orang-orang yang kami bawa secara langsung dari Biro Xavier. Orang-orang yang kamu temukan membuat trik kasar itu, ada baiknya aku tidak menangkapmu, dan aku datang untuk tanya aku. Falcao Zuo marah, metode Gabriel Ruiz ini terlalu kotor. Siapa yang secara pribadi disebutkan petugas Xavier? Gabriel Ruiz terkejut dan tampak terkejut. Apa identitas Aiden Enzo? Dia sebenarnya meminta sekretaris biro untuk menyebutkan orang itu secara pribadi. Tuan Falcao, bisakah kamu membantuku? Gabriel Ruiz berkata dengan mendesak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, telepon sudah ditutup. Sialan, Gabriel Ruiz sangat marah,
dia tiba-tiba melempar ponselnya, dan mondar-mandir di ruang tamu. Aiden Enzo benar-benar dibebaskan. Apa-apaan ini? Rencananya baru saja dimulai, dan itu selesai. Segera menggunakan ponsel lain, menelepon Simon Hujo, tetapi panggilan itu tidak tersambung sampai lama kemudian. Gabriel Ruiz, apakah ini kejutan? Ini aku. Suara yang familiar itu membuat Gabriel Ruiz gemetar dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Butir-butir keringat di dahinya juga bergulir ke bawah. Aiden Enzo, kenapa kepunya? Kata-kata Gabriel Ruiz tersangkut di tenggorokannya. Ini adalah telepon Simon Hujo, dan sekarang Aiden Enzo menjawab, apa yang terjadi? Di mana dia? Gabriel Ruiz bertanya, menstabilkan kepanikannya. Di depan pintumu, Aiden Enzo berkata dengan tenang. Lalu segera, ada rengekan di telepon. Gabriel Ruiz terkejut, berdiri dari sofa di ruang tamu, dengan cepat berlari ke jendela, dan melihat keluar jendela melalui kaca. Dua mobil Mercedes-Benz hitam dengan lampu belakang merah diparkir di pintu villa. Dan di bagian depan mobil, seorang pria bersandar di bagian depan mobil, merokok, sedikit merah, membuat Gabriel Ruiz benar-benar panik. Aiden Enzo, kenapa dia datang secepat ini? Ledakan. Sebelum Gabriel Ruiz bisa bereaksi, gerbang villa ditendang dengan keras, Zeran Bruce membawa selusin pengawal dan mendobrak langsung. Sekelompok orang dengan cepat mengepung ruang tamu di lantai pertama. Bang! Simon Hujo, yang mulutnya ditutup dengan selotip hijau, ditendang langsung oleh Zeran Bruce di depan sofa di ruang tamu, berlutut di tanah, hidungnya memar dan wajahnya memar, sangat menyedihkan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Gabriel Ruiz tidak punya waktu untuk berpikir. Di pintu, Tergio Ziso segera masuk, di belakangnya, dia mengikuti Aiden Enzo perlahan dan melemparkan puntung rokok ke tanah. Dengan tenang menginjaknya, lalu masuk. Seolah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia langsung duduk di sofa dan melihat lingkungan di villa. Saya tidak menyangka bahwa 3 tahun kemudian, saya masih bisa masuk dan duduk, kata Aiden Enzo dengan tenang. Gabriel Ruiz berkeringat dingin sekarang, dan dia terpana dengan pemandangan di depannya. Berdiri di samping Aiden Enzo dengan hormat, bukankah itu kaisar bawah tanah kota Sanjiang, Tergio Ziso? Apa yang terjadi di sini? Zeran Bruce merobek penutup di mulut Simon Hujo, dan Simon Hujo terus bersujud dan memohon belas kasihan, menangis. Tuan Enzo selamatkan hidupku, Tuan Enzo menyelamatkan hidupku, saya mohon Tuan Enzo untuk membiarkan saya hidup, saya salah, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kali ini, itu semua ide Gabriel Ruiz, dan dia menyuruhku melakukannya. Setiap orang memiliki naluri untuk bertahan hidup. Ketika Gabriel Ruiz mendengar ini, matanya terbelah, dan dia berteriak, kamu omong kosong. Aku tidak mengenalmu sama sekali, kapan aku menyuruhmu? Gabriel Ruiz tidak bodoh, dia berada di bawah tekanan besar. Apalagi rumah yang penuh dengan orang, dan Tergio Ziso di sebelah Aiden Enzo. Karakter ini selalu dihormati oleh orang lain kemanapun dia pergi, tetapi hari ini, dia bersedia berdiri di samping Aiden Enzo dan melihat dengan tenang. Dapat dilihat bahwa Tergio Ziso adalah adik laki-laki di depan Aiden Enzo, dan dia tidak berani lancang. Oleh karena itu, Gabriel Ruiz sangat berhati-hati. Perubahan Aiden Enzo terlalu cepat dan tidak terduga. Simon Hujo, yang berlutut di tanah, dengan putus asa menunjuk Gabriel Ruiz. Dia menunjukkan, Gabriel Ruiz, Andalah yang memberi saya 100.000 yuan dan membuat saya melakukan ini. Tuan Enzo, Anda harus percaya padaku, dialah yang membuatku melakukan ini. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak berani lagi. Simon Hujo menangis, membenturkan kepalanya hancur. Dia takut mati. Itu adalah saudara Zeran Bruce, dan di sebelahnya adalah Tuan Tergio Ziso. Ikat kaki Anda harus menceburkan diri ke sungai. Aiden Enzo hanya menggerakkan matanya sedikit, Zeran Bruce memahaminya dengan sangat baik, dan mengeluarkan Simon Hujo secara langsung. Di luar, jeritan melengking dan memohon belas kasihan menyerang pertahanan batin Gabriel Ruiz. Matanya dingin, dahinya dipenuhi keringat dingin, dengan putus asa memikirkan situasinya saat ini. Ini kacau. Tanpa diduga, Aiden Enzo bukan orang biasa. Bagaimana dia bisa bersembunyi begitu lama? Aiden Enzo, sepertinya aku tidak cukup mengenalmu. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mengenal Tergio Ziso. Gabriel Ruiz mencibir, kamu telah bersembunyi cukup dalam selama bertahun-tahun. Meskipun dia panik sekarang, tapi dia juga tidak takut. Saya bukan pengecut. Aiden Enzo berkata dengan tenang,
jangan gunakan matamu untuk mencoba mencari tahu, kamu tidak akan pernah menebak identitasku. Benarkah? Kalau begitu aku sangat penasaran, bisakah kamu memiliki identitas? Gabriel Ruiz mencibir sinis. Saat ini, dia masih harus berpura-pura. Apakah Anda berpikir bahwa mengenal Tergio Ziso akan membuat aku takut padanya? Ayahnya adalah presiden dari Jade Society. Dimungkinkan juga untuk mengenal orang-orang di atas. Kamu benar-benar ingin tahu identitasku? Aiden Enzo bertanya tiba-tiba. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo sedikit menyipit, dan ada rasa dingin di matanya. Gabriel Ruiz gemetar, merasa bahwa Aiden Enzo saat ini memiliki aura yang dia tidak bisa menggambarkan. Itu adalah perasaan percaya diri yang tak terkalahkan. Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar berpikir itu luar biasa bahwa kamu mengenal Tergio Ziso? Gabriel Ruiz mencibir, memaksa dirinya untuk tenang. Ini pasti palsu, mengapa Aiden Enzo tiba-tiba menjadi begitu kuat, orang yang tidak berguna? Gabriel Ruiz memiliki seorang ayah, dan ayahnya mengenal orang-orang. Dia tidak akan khawatir tentang apa yang berani dilakukan Aiden Enzo padanya. Namun, selanjutnya, Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, Gabriel Ruiz, saya tidak ingin menargetkan Anda. Tetapi Anda selalu menargetkan saya. Saya tahu Anda merencanakan apa yang terjadi malam ini. Jika saya membiarkan Anda pergi seperti ini, saya minta maaf. Maafkan Vivian Low. Aiden Enzo masih agak sedih tentang Gabriel Ruiz. Saudara, kata ini telah menjadi sangat asing baginya. Wajah Gabriel Ruiz tertegun, alisnya berkerut, dan dia mencibir, Aiden Enzo, aku benar-benar tidak percaya apa yang bisa kamu lakukan padaku. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Aiden Enzo di sofa berkata dengan tenang, alasan mengapa kamu begitu sombong tidak lebih dari mengandalkan koneksi dan kekuatan ayahmu, maka aku akan menghancurkannya di depanmu sekarang. Lagi pula, Aiden Enzo mengeluarkan ponselnya dan langsung memutar nomor Fergie Quinn dan berkata, ayo kita lakukan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.